kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Shallu ala Muhammad. Alhamdulillah alladzi la yuhmadu ala makruhin siwah. Asyhadu annahu Allahu alladzi la ilaha illa huwa khalaqakum fi atammi surah wa talaba minkum an tashkuruhu fi atammi surah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad as-suratal muntaqah li syukril ilah. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi al-qail Ushkurullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amih. Wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ala baiti lihubbi. Fadilatul mudarrisin wal mudarrisat wa ala ra'sihim sahibul ma'had al-Kiai al-Haj Abuya al-ikhtisar la ahfazuh lakin al-Kiai Tahawi Ramli ibn al-Haj al-Kiai Dimyati hafizahullahu wa ra'ah wa jami'al usrah wal muqarrabina minhu. ذرية الرسول صلوات ربي وسلامه عليه حبايبنا المكرمين الذين قد دعا لهم جدهم فلا يحتاجون إلى دعائنا فقد دعا لهم جدهم صلى الله عليه وسلم. بالعربية hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ditunggu. Ya terus. Cuman hafal 2 kata aja, jangan diketawain, hilang nanti. Hilang tuh kan. Saya Majid dari kota Hudaidah, pesisir Laut Merah. Kalau sambian pernah tahu Laut Merah, itu sebelah Banten Barat. Keronjo itu. Dari kota Hudaidah pernah belajar di daerah Habaib di Hadramaut. Masuk di Indonesia tanggal 3 di hari Kamis. Jam 5 sore mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Bulan Agustus. Jadi ini bulan apa? Bulan 11 ya? Belum. Agustus, tapi 2009. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para habaib, sesepuh-sesepuh kita, as'alullah Subhanahu wa taala dengan kehadiran beliau-beliau semua di sini, hati kita menjadi hati nurani, jalan kita tetap jalan yang istiqamah, ihdinas siratal mustaqim yang kita minta setiap hari 17 kali kalau kita salat cuman fardu saja. Kalau ditambahin sama sunnah ya masing-masing tahu hitungan sunnahnya setiap hari berapa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yahmilu hadzal ilmi min kulli khalafin uduluh." Ilmu yang saya wariskan di antara kalian wahai umatku akan dibawa dan akan disampaikan kepada umat-umat yang akan datang dari setiap masa uduluh, yaitu para ulama, para habaib, para kiai yang mempunyai kelar udul.
Maaf ya, bukan S1, S2, S3, belum tentu udul. Belajar setinggi apapun belum tentu udul. Uduluh al-adlu di sini yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjaga dua sifat. Lidahnya tidak pernah caci maki, tangannya tidak pernah ikut campur membunuh seorang. Hafidha lisanahu minadh-dhammi wa hafidha yadahu minad-dam wa hafidha qalbahu minal ham. Lidah dijaga dari caci maki, tangan dijaga dari tumpahan darah, hati dijaga dari gelisah dan susah. Tiga sifat tersebut kalau ada di seorang, maka seorang tersebut menjadi uduluh yang membawa ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian disebarkan di antara masyarakat kita. Contoh yang paling nyata yang seperti mana tadi disebut oleh para habib kita, ya, bahwa ulama Hadramaut yang membawa agama Islam ke negara kita tercinta. Nah, sudah ikut negara kita, ke negara kalian, saya belum. Kita di Asisi. Amin. Saya nanti akan melapor permohonan menjadi warga negara Indonesia. Di negara kita yang tercinta ini yang membawa agama Islam tanpa tumbahan darah, tanpa penakluk seperti yang tadi dibicarakan oleh Habib kita, itu adalah contoh yang paling nyata membawa agama Islam adalah ulama-ulama yang mempunyai kelar uduluh, adil. Lidah tidak pernah caci maki sama sekali, apalagi di mimbar, apalagi di ceramah, apalagi sampai direkam dan diabadikan sayyi'ah jariyah. Kemudian tangan mereka tidak pernah membawa atau memegang pedang mentumbahkan darah siapapun, sama hewan aja masih belas kelasi silaturahim, apalagi sesama manusia. Dan hati mereka meninggalkan negara Hadramaut, kemudian dari pulau ke pulau sampai ke negara Indonesia, tidak pernah membawa gelisah dan tidak pernah memikirkan esok harinya apa yang akan terjadi. Asal bangun tidur saya bisa salat subuh berjamaah, sebelum tidur saya sudah membersihkan hati dari hasud dan tinggi, wa 'alad dunya salam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya minta maaf belum bisa bahasa Sunda karena belum ada rumah di Sunda. Rumah biasanya membutuhkan isi kasur, kulkas gitu loh, dan yang bersih juga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulun kata orang Banjar, saya dapat datang di sini diundang langsung oleh komandan kita dari Sunda juga, tapi tinggalnya di Banjarmasin, Belaihari. Kiai Haji Bapak Haji Mukim yang tinggal di sana di Belaihari telepon saya. Saya biasanya tidur jam 9, tidak pernah begadang. 2 malam yang lalu tidak bisa tidur, sampai saya main daun bacar nih, tangan saya masih merah ini. Ini kenapa nggak bisa tidur? Jam 11 ada telepon masuk, video call lagi. Ada apa ini dengan Pak Haji? Mau angkat, gelap kamarnya, ya maklum ya, ada isinya. Kemudian saya keluar. Nah, jangan harap ya, saya udah punya istri dari Jawa, tapi masih 30, bisa daftar ke Pak Haji. Saya angkat, ada apa Haji? Sambian di mana? Kalau kata orang Banjar, ulun di rumah. Saya di rumah. Di mana di rumahnya? Yang mana? Rumah yang mana? Ya di Jawa, di daerah Jawa Timur. Bisa enggak hadir ke Tangerang sini? Oh boleh saja. Hari apa? Besok. Oh mendadak bener.
Saya kemudian alhamdulillah sempat naik bis. Ternyata daripada 8 jam menjadi 13 jam. Ini itu dapat bonusnya 3 jam masuk servis. Bisnya sendiri nggak mau, namanya laju Prima, ternyata nggak laju, dia mundur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita meraih haulnya hari ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk salah satu udul yang membawa ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di abad beliau. Dan tadi sudah kita dengar kisah-kisah beliau, karamah-karamah beliau yang dibaca oleh Abuna Al-Kiai Haj sudah Guru Mudi. Beliau tadi sudah Masya Allah panjang lebar untuk membahas karamah-karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang paling unik, beliau tidak mendapatkan ilmu tersebut sebelum benar-benar mengkoreksi diri. Kata orang tasawuf, ismuhu al-muhasabah wal-uzlah was-siyahah. Jalan di padang basir berhari-hari, berminggu-minggu, dia hanya mau menemukan siapa sebenarnya diri saya. Seperti yang dikatakan tadi Habib kita yang dari Bangka Belitung. Kakek saya, wali, jid saya, siapa saya? Nah, untuk mengetahui siapa kamu, bisa diketahui itu ketika kamu diajak marah, dimancing emosinya. Kalau kamu kemancing berarti belum tahu siapa kamu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aneh anak Adam. Aneh anak Adam, bisa marah, bisa ini, bisa itu, sedangkan dia belum sadar dirinya siapa. Kamu diawali dari setetes air mani, nutfah, setetes air mani. Nanti kemudian kamu akan menjadi jifah qadirah, pangkai, mayat yang tidak akan dibiarin di rumah seminggu. Biar kamu dicinta sama istri, biar kamu dicinta sama anak cucu kamu, tapi kalau sudah wafat tidak mungkin diabadikan di rumah. Paling lama suri sudah dikubur karena mereka enggak tahan bau badan kita setelah kita wafat. 3 hari ke depan, 4 hari, seminggu ke depan kita sudah baunya tidak bisa sama sekali dicium. Itulah kamu wahai anak Adam. Dan di antara nutfah, tetes air mani, dan jifah qadirah yaitu bangkai mayit, di antara itu setiap hari kamu masuk kamar mandi untuk membuang air besar. Itulah kamu wahai anak Adam. Apa yang kamu bisa sombongkan? Kemarin minggu yang lalu saya hadir acara di Batu. Kemudian yang ceramah satu Habib yang luar biasa. Mungkin di sini belum pernah masuk atau sering masuk. Habib kita dari Jawa Tengah, Habib Umar Mutahhar. Beliau menceritakan siapa anak Adam. Kalah anak Adam kalau mau lihat apa yang hasil mulutnya atau apa hasil mulut yang satu laki. Kita kalah sama lebah, dari mulutnya keluar yang mahal. Kita kalah sama burung luwak, burung walet. Kita kalah sama hewan luwak itu yang bikin biji-biji kopi itu. Nah, habis dimakan aja menjadi itu mahal jadinya. Kamu aja katanya beliau kalau mau buang itu harus bayar. Kalau dia buang dijual, buang airnya dia dijual mahal. Kalau kita mau buang air aja suruh bayar. Kalah sama dia kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mau jadi seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau dianggap murid seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, harus koreksi. Mencari tahu siapa saya. Dilihat kamu sebelum tidur sudah membersihkan hati dari hasud dan tinggi apa belum? Kalau belum berarti belum tahu dirimu siapa. Kamu kalau sudah dibandangkan atau sudah dikumandangkan azan subuh masih enak-enak tidur apa tidak? Kalau masih enak-enak tidur berarti belum tahu dirimu itu siapa. Kita kalau dimancing untuk marah, kalau emosi kita naik, kita belum tahu diri kita siapa, apalagi belum termasuk dari kullu ilmin yahmilu kulla hadza yahmilu hadzal ilmi
min kulli khalafin udulu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang harus kita petik dari perkumpulan yang semacam ini, Masya Allah. Tadi malam saya dijemput oleh panitia naik motor. Masya Allah. Boleh disebut, kalau mobil kan tidak bisa masuk. Untuk saya lihat ada apa ini? Masuk. Sepanjang perjalanan tadi itu ada umat sebelah kanan kirinya. Tak kirain ada apa, ternyata semua hadir acara ini. Berarti saya bisa katakan belum pernah di Indonesia saya hadir majelis manusia lautan seperti ini. Sama sekali. Seperti yang dikatakan tadi oleh Habib kita As-Sagaf, bahwa semuanya kalian diundang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu memang kalau bahasa lihatannya itu masa sih bisa. Memang dapat sambian undangan dari Syekh Abdul Qadir. Ada. Coba tunjukin ke saya. Nggak ada undangan. Maksud beliau al-hadirin di sini semuanya diringankan kakinya untuk menghadiri di sini. Itu adalah satu tanda taufik Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita untuk menghadiri acara haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan haul yang ke-60 berapa? 4 dari Kiai Haji Dimyati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di acara di sini kita harus petik hikmah bahwasanya kita di dunia ini seperti yang dikatakan tadi itu tidak lama. Di dunia ini kita tidak lama, sebentar lagi kalau kita wafat nanti malam berarti hidup kita cuma semalam. Kalau kita wafat esok hari berarti hidup kita cuma 24 jam. Kalau kita wafat beberapa minggu ke depan berarti hidup kita cuma sebentar aja. Yang kita harus siapkan adalah masa depan kita. Dan masa depan kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dicatat oleh malaikat. Waktu ruh ditiup oleh malaikat, waktu kita masih di perut ibu kita. Waktu kita masih di perut ibu kita sudah ditiup 4 kalimah. Ditulis 4 kalimah. Kita lahir tanggal berapa, kita wafat tanggal berapa, amal ibadah kita apa saja, kita termasuk ahli surga apa tidak. Nah, yang saya mau bawakan ke kalian petik hikmah atau oleh-oleh lah dari Yaman, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'akum ahlul Yaman hum araqu quluban wa alyanu afidah. Telah datang kepada kalian wahai sahabat orang-orang penduduk Yaman yang mana mereka terkenal dengan lembut hati. Kalian wahai orang Tangerang di hari ini setelah datang kepada kalian ahlul Yaman habaibna, dan saya pribadi datang ke sini membawa oleh-oleh. Apa saja itu oleh-olehnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengglobalkan, mensingkat cerita seperti yang dikatakan dari tadi Habib kita. Singkat ceritanya, hidup kita ini adalah satu. Barang siapa yang taat kepadaku akan masuk surga, dan barang siapa yang tidak taat dia enggang, dia moh, kata orang Jawa, tidak mau masuk surga. Sahabat heran, aneh ya Rasulullah, memang ada manusia wajar diajak masuk surga dia nggak mau masuk? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang di sini kalau diminta atau ditawarin mobil baru Innova mau enggak? Enggak mau saya, berarti gini. Enggak waras orang yang seperti itu. Ini ada orang diajak masuk surga sama Nabi Muhammad SAW, dia enggak mau masuk. Maka sahabat heran, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa yang diajak masuk surga dia enggak mau? Maka Nabi kasih kesimpulan, poin. Yang taat kepada aku berarti dia mau masuk surga. Yang tidak taat kepada aku dia tidak mau masuk surga. Dari hadis tersebut itu ada 2 pelajaran. Pelajaran pertama, masing-masing bisa tahu perilaku kita, hal-hal yang kita lakukan 24 jam. Apakah itu ikut contoh Nabi Muhammad apa tidak? Kalau ikut, bahagia kamu termasuk ahli surga. Kalau tidak ikut, masih punya kesempatan untuk mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahasa, lafaz yang dikeluarkan oleh mulut Nabi Muhammad SAW itu harus digarisi bawahnya.
Nabi Muhammad bilang sallallahu alaihi wasallam, taat kepadaku masuk surga, dan tidak taat kepadaku tidak mau masuk surga. Kan secara logika, taat kepadaku masuk surga, tidak taat kepadaku akan masuk Kalau taat kepadaku masuk surga, tidak taat kepadaku masuk. Kalian yang bilang, Nabi Muhammad tidak bilang. Nabi Muhammad SAW bilang, taat kepadaku masuk surga, tidak taat kepadaku tidak mau masuk surga. Berat bagi Nabi Muhammad SAW menyebut nama sebelah untuk umatnya. Subhanallah, sekarang ada orang berani, ahli. Kalian yang ngomong, mana enggak? Saya ikut contoh Nabi Muhammad. Ikut sebelah lah. Subhanallah, berani seperti itulah, sudah beda aliran sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah jelas, barang siapa taat kepadaku masuk surga, dan barang siapa tidak taat kepadaku tidak mau masuk surga. Padahal hasilnya sama saja sebenarnya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih kosakata yang indah, memilih kosakata yang lembut, memilih kosakata yang menyenangkan hati yang dengar. Pelajaran yang kita ambil dari sini bahwa bulan oleh-oleh, bahwa timbangan tersebut kita melihat, nah ini saya mau maju melakukan hal tersebut, hadiri haul, itu kira-kira ikuti mencontohi Nabi Muhammad apa tidak? Di situ ada zikir, ada salawat, ada jamaah, ada ketemu bareng. Oh, alhamdulillah saya ikut. Saya mau ke sebelah, apa itu? Sebelahnya haul apa? Nah, samping apa? Ya silahkan cari sendiri. Tempat-tempat yang tidak bagus, tempat yang di situ ada ghibah, ada namimah, ada haram, ada aurah terbuka, ada segalanya. Saya mau hadiri di situ. Kira-kira itu mencontohi Nabi Muhammad atau tidak? Kalau tidak, jangan dihadiri. Berarti timbangannya sudah dikasih sama Nabi Muhammad. Nih, bawa oleh-oleh kamu. Kemana saja kamu, di majlis di mana saja. Peningkatan, pendudukan kamu di mana saja, kamu bawa oleh-oleh itu. Bawa timbangan ini. Kalau melihat amal tersebut mencontohi Nabi Muhammad, silahkan dilaksanakan. Kalau tidak, berhenti sebentar. Ini amalan yang tidak diridhai dan tidak disenangi oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai engkau melaksanakan. Itu sudah sangat mudah. Kesimpulan, singkat cerita, oleh-oleh dari majelis tersebut, mulai hari ini jangan sampai, kalau bisa, sampai saya katakan sering di beberapa ceramah, kalau bisa tulis di papan tulis besar di depan rumah kamu, di depan kantor, di majelis taklim, di rumah, tempat tidur, di kamar ibu-ibu, di mana saja, di tempat dapur. Perilaku saya ini, kerjakan saya ini, perihal yang saya mau lakukan ini. Senang enggak Nabi Muhammad melihatnya? Kalau senang, bismillah. Kalau tidak, berhenti. Itu aja. Mudah sekali. Enggak usah mendalami kitab Ihya, membaca 40 jilid. Susah kita. Zaman sekarang apalagi kita malas. Nonton HP kita 2 jam. Tadi saya lihat orang-orang berdiri. Mungkin Masya Allah luar biasa mereka berdirinya. Tapi masih dilihat singkat. Kalau kita lihat main bola, stadionnya penuh, orang berdiri di luar untuk menonton bola itu siap berdiri 4 jam tanpa rasa melelah, tidak rasa capek. Alhamdulillah di sini kita hari ini menang. Nonton bola kalah sama kita. Kita mulai jam 3. Bahkan dari tadi malam di sini sudah kita menunggu hadir haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memulangkan kita dari sini dengan catatan yang sudah 0. Sudah mulai laki amal baik kamu, dosa kamu yang sudah lalu saya sudah ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala, an qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyiatikum hasanat. Panggilan catatan yang kita harap dari majelis ini adalah persabda Nabi Muhammad SAW di akhir majelis zikir, di akhir majelis ta'rim, ada panggilan suara komandan dari Allah Subhanahu wa taala, wahai hadirin di haul ini, silahkan kalian berdiri, silahkan kalian tinggalkan tempat ini karena dosa kalian sudah saya ampuni, bahkan sudah saya mengganti menjadi amal kebaikan. Maghfuran lahum qad buddilat sayyiatikum hasanat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata yang benar diterima, kalau salah dibenarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wal afu